In this episode kita akan bahas gimana mulai bisnis. Saya ditemenin sama Efrit Pendawa. dan saya juga ditemenin sama Ananta. and kita balik lagi di acara Ask Gusti Show. Oke, teman-teman, gini, ini adalah namanya Efrit, ya. Efrit dia itu yang ngatur seluruh jadwal saya kalau sampai saya ada event atau ada istilahnya diundang untuk sharing something event lah. Nah, dia yang ngatur jadwal. Dia adalah event manager saya. Ya. Dan terutama juga nanti weekend ini di Jakarta itu Efrit juga yang bikin acara untuk gathering dari grupnya kita, sekaligus ngundang teman-teman yang memang belum join grup dan pengen networking sama grup kita, gitu ya. Nah, kalau Ananta ini, dia adalah orang ads, ya. Beliau ini concern banget, fokus banget sama yang namanya marketing. Dan terutama mainnya adalah di Facebook marketing, gitu loh. Nah, jadi kalau orang-orang di balik yang namanya masangin iklan, ya, terakhir-terakhir ini, nah ini dia. Dan yang ngekonsepin iklan, bahkan ya barusan aja sebelum kita live kayak gini, kita kan brainstorm soal yang namanya marketing, ya. Gimana konsepin, gitu kan. Karena kita nanti bulan depan ada webinar, gitu kan. Dan kita mau start campaign, lagi building landing page, lagi building campaignnya, lagi building ada gimmick e-booknya gitu ya. So stay tune buat teman-teman yang memang pengen belajar tentang properti ya. Nanti ada bulan depan kita ada webinarnya. Kayak gitu ya guys. Pertanyaan kali ini adalah Pertanyaan dari Bapak Rangga Putra. Apa motivasi untuk memulai suatu usaha dan bagaimana memulainya? jadi makanya di sini kenapa saya juga pengen ngajak nih Ananta sama Efrit, karena biar juga bisa kasih tahu motivasinya apa sih buat mulai usaha, ya kan? Nah, alasannya Efrit itu adalah masalah work hour. Nah, kalau Ananta sendiri, nah Ananta kan sebenarnya dia juga masih bekerja. Selain di tim saya, dia juga masih bekerja juga, gitu ya. Nah, sekarang kan pengen starting usaha. Nah, apa motivasinya buat starting usaha? Sebenarnya start dari usaha tuh sebenarnya udah dari dulu ya. Jadi sebetulnya awalnya iseng, jadi saya nggak kepikiran sama sekali buat start usaha. Jadi saya dulu kepikiran udah jadi sebagai employee aja, 9 to 5 lah. Startnya pengennya employee aja tanya ya. Nah terus sampai suatu hari teman saya itu dia share di Facebook dia jualan satu benda unik gitu. Nah, dan kayaknya kok saya perhatiin gitu. Terus dia kan kayak istilah kata pamer lah, maksudnya kasih lihat penjualannya gitu. Kok kayaknya enak sih ya. Cuma modal iklan doang, nggak ngapa-ngapain, customer datang sendiri gitu. Terus saya iseng, saya nanya, gimana sih caranya? Terus dia ngasih tahu caranya. Akhirnya saya praktekin apa yang dia praktekin. Saya jalanin, oh ternyata mulai dapet duit nih. Kok enak ya gini doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Terus pelan-pelan saya mulai dapet duitnya. Saya mulai berani nyetok lagi, akhirnya ini partnernya nih. ini Partnernya di sini. Ini jadi langsung real life gitu ya, saya kasih tahu nih ya. Ini contoh-contoh usaha yang ada di orang-orang sekitar saya. Jadi gini, perhatiin teman-teman ya. Perhatiin teman-teman, yaitu perhatikan teman-teman di sekitar kalian. Kalian dikelilingin sama siapa? Nah, ini jadi saya dikelilingi sama orang-orang yang memang punya antusias buat usaha. Ini partnernya Nata. Lewat mana platform marketing? Facebook doang. Facebook ya. Facebook only, ya. Dan itu bisa ngasilin revenue yang cukup lumayan signifikan pada masanya. Nah, begitu pemainnya sudah banyak, langsung mulai yang namanya tiarap. Gitu loh ya. Tapi kita perhatiin gitu loh motivasinya gitu kan. Motivasinya adalah dia karena ngeliat, ikut-ikutan ya awalnya ya. Ikut-ikutan. Kalau lu kenapa? Motivasinya kenapa waktu itu bisa partneran sama Nanta? Motivasinya nggak punya duit. Nggak punya duit. Kepepet berarti. Kepepet. Nah, kalau gitu kepepet. ya kalau gitu motivasi buat usaha bisa juga kepepet ya. Iya. Jadi banyak motivasi waktu untuk usaha ya. Gimana, Pak? Kolaps ya, lagi kolaps. Kolaps kenapa, Pak? Kolaps kenapa? Saya kan lagi Cerita, kerja kan. share. Iya, waktu itu kan bangun usaha itu. Bangun usaha. Terus usahanya gagal. Dulu usaha apa sih? Properti. Properti bukan usaha. Itu mah disuruh beli sama bapak lu. Bukan yang itu. Oh, ya bukan yang itu. Aftonia. Aftonia. Iya. Oke. Akhirnya kolaps dan utang di mana-mana. Saya lihat itu Ananta dia sepertinya pintar jualan kan. Gitu. Terus dia kekurangan modal gitu, nggak tahu cara fundingnya. Terus saya bantu Ananta untuk fundingnya gitu. That's it. Oh, jadi
yang nge-funding Ananta justru nih, Bapak. Bantu funding. Oke, keren. Ini benar-benar share sama saling share nih kan, motivasi usahanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat insight gitu loh ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi tadi ini ya, memang karena collapse, terus jadinya ngelihat ada needs-nya orang lain, jadinya partner ya. Iya. Oke. Berarti kalau nggak collapse Ya mungkin ya sebelum collapse berarti kan emang usaha kan? Iya. Nah, waktu awal mulai usaha apa motivasinya kenapa mau usaha? mau usaha dulu pengen aja dapat passive income gitu loh. Oh. Punya passive income ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Tidak semudah seperti apa kata pembicara, Iya. apa kata buku, dan apa kata jargon-jargon lain. Iya. Cocok. Ya. Nah, ini beragam motivasi teman-teman yang memang udah usaha. Dan memang di sini gitu loh. Saya ngumpulin tim aja. Tim itu memang kita dikelilingi sama orang-orang pengusaha. Jadi makanya mindsetnya kita pun pengusaha gitu loh. Nah, kalau saya pribadi ya, saya boleh jawab ya, motivasinya dalam mulai usaha itu sebenarnya balik lagi terhadap gini. Pak Rangga puas nggak sama standar kehidupan yang sekarang lagi dimiliki? Kalau nggak puas, you have to think other things gitu loh. Harus mikirin yang lain gitu. Karena kalau misalkan Anda nggak puas, artinya ya saat ini, posisi Anda saat ini itu nggak bikin Anda fulfilled atau terpenuhin kebutuhan hidup Anda. Nah, kebutuhan hidup itu apa aja? Ya, ada 6 kebutuhan hidup kan yang diajarin sama Tony Robbins yang saya bisa share sama teman-teman. Yaitu kebutuhan terhadap kepastian terhadap punya penghasilan, punya kehidupan yang layak. Nah, itu sebenarnya yang teman-teman di sini kan istilahnya pengen penuhin sebenarnya. Dan kebanyakan dari kita itu melalui yang namanya mereka percaya sama yang namanya harus cari pekerjaan. Karena di situ merasa lebih aman. Padahal job aman nggak sih? Ya kalau misalkan perusahaannya bangkrut juga tetap aja kan bubar juga ya. Iya, benar. Pecat iya, pecat aja gitu jadinya kan. Nah, terus ada juga kita needs-nya akan variasi atau uncertainty. Nah, variasi itu juga perlu banget dipenuhin karena kita suka surprise, benar nggak? Siapa sih yang nggak suka surprise? Suka kan? Suka. Sebenarnya Anda semua tuh nggak suka surprise. Iya. Surprise. Anda itu tuh semua cuma suka surprise yang Anda Inginkan. Kalau surprise yang nggak Anda inginkan itu namanya problem. Iya. Kenapa? Gimana? Nggak apa. Oh, ulang lagi. Ini pas diskusi yang berapa? Oh gitu, diskusi nomor 8 gitu ya. Saya sama siapa ya? Oke, nah terus needs yang ketiga yang harus dipenuhi adalah significance, perasaan unggul. Kita punya prestasi ya, kita punya peningkatan, bukan punya peningkatan, sorry, kita tuh merasa unik, berbeda, unggul dari yang lain ya. Nah ini juga kadang tapi harus hati-hati. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu gede egonya, justru malah yang ada kita kejebak di ego gitu ya. Lalu ada needs keempat yaitu needs terhadap love and connection ya, hubungan. Kita ada connect nggak sama orang-orang. Nah, lalu yang kelima itu adalah growth, pertumbuhan. Nah, ini kita harus yang namanya selalu bertumbuh. Harus ada yang namanya pertumbuhan lah gitu ya. Jadi, kalau kita sekarang stuck dengan istilahnya penghasilan kita 10 juta, nah even naik cuma 1 juta aja, itu kita udah happy. Itu artinya needs kita di growth itu tinggi. Gitu loh. Lalu yang terakhir kalau udah sampai di tahap ini, di tahap kebutuhan ini, berarti memang sebenarnya kebutuhan hidup Anda tuh fulfilled banget. Life hidup Anda tuh full of abundance gitu ya. Adalah kontribusi. Nah, setiap orang itu butuh yang namanya berkontribusi. Pada saat kontribusi itu happy. Ada suatu kebahagiaan yang nggak bisa diukur, even sama namanya uang, even sama yang namanya apapun sih. Ya. Nah, dari 6 kebutuhan dasar ini itu ada primary-nya. Setiap orang beda-beda. Nah, biasanya orang tuh mencari akan needs-nya ini. Ya. Dan ya itu dia yang tadi saya bilang, harus dicari dulu. Puas nggak gitu kan? Puasnya apa? Ya ini, memenuhi nggak kebutuhan ini. Jadi kalau ngomong soal motivasi, sebenarnya baliknya ke Anda juga gitu loh. Anda puas nggak sama standar kehidupan Anda sekarang? Tapi pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda punya standar kehidupan Anda yang layak buat Anda? Kayak gitu loh. Ya, udah punya belum? Udah punya belum? Udah punya belum? Nah, ini yang mereka after sebenarnya. Ya, saya juga punya gitu kan. Dan pada saat kita udah punya pun, oke, ini goal saya. Ini saya ingat, bahkan Everett dia pasang goalnya. Di sini kan kita lagi di kantor kita sendiri ya, tapi kita nanti bulan depan akan pindah. Ya, itu Everett nempel. Mana Fit? Oh, karena udah pindah, udah dipindah tempelannya. Itu Dia tempel di mana-mana dah pokoknya nih. Itu. Goalnya harus punya income berapa, harus bisa ngajak orang tua kemana gitu kan. Nah, itu kalau dari saya kayak gitu, ngomong soal masalah motivasi, kenapa kita harus mulai usaha, ya kan?
Nah, sebenarnya ya kalau saya istilahnya boleh kutip Robert Kiyosaki sih, entrepreneur itu adalah gini ya. Kalau saya ngomong usaha adalah entrepreneur. Itu benar-benar kayak salah satu jalan yang dimana tuh kita bisa atur benar-benar full control hidup tuh di kita, gitu ya. Even terhadap yang namanya pajak, even terhadap yang namanya standar kehidupan, even terhadap yang namanya manajerial gitu loh. Pokoknya we live apa yang ya, hidup dengan standar dan kehidupannya kita lah yang layak gitu loh. Kita bisa atur, kita bisa kontrol. Cuman kebanyakan orang itu terjebak di usahanya. Ya. Jadi instead mereka yang namanya bangun usaha, mereka malah jadinya bangun pekerjaan yang baru. Ya, bangun pekerjaan yang baru gitu loh. Jadi kebalik, orang ngomongnya berbisnis, tapi kalau mereka nggak ada di sana, mati. Betul. Nggak ada omset, nggak ada pemasukan, Ya. nggak berkembang bisnisnya. Itu namanya sama aja nggak sih kalau Anda punya pekerjaan yang baru? Betul. Ya kan? Nah, jadi itu yang kita pengen coba tanam value-nya di sini. So, kalau misalnya Anda mau start, saran saya adalah find mentor sih. Find yang namanya orang-orang yang selaras. Gitu loh, ya nggak? Yang align sama ininya kita. Yang namanya kita punya goal and standard lah. Like-minded Gitu loh. people. Like-minded people istilahnya. Soalnya gini, ngapain kalau misalkan Anda pengen goalnya adalah Anda pengen punya bisnis, let's say ya. Let's say misalkan Anda pengen punya bisnis barbershop atau tukang potong atau di istilahnya di stylist gitu ya, salon. Tapi Anda masih bergaulnya sama orang IT. Ya. Ya nggak? Nggak nyambung, ya kan? Betul. Nah makanya, jadi perlu banget buat kita tuh bergaulnya sama yang selaras, yang like-minded. Nah makanya kalau dari saya, bagaimana mulainya? Start with your environment, lingkungan. Ya. Cek pertemanan Anda tuh sama siapa. Gitu loh. That's how we start. Thank you for watching and this is Ask Gusti Show episode 20. Ya, untuk Anda teman-teman yang pengen nonton Ask Gusti Show yang sebelum-sebelumnya, ya ada yang saya sama Sape. Wah, itu seru ya. Harus dicari Ask Gusti Show nomor berapa? 8 ya. 8. Nah, ya. Subscribe di channel YouTube saya, ya. YouTube saya, Gusti Edi Prakoso, search saja. Nah, di sana ada seluruh konten Ask Gusti Show saya dengan topik-topik yang berbeda dan juga ada daily business saya. Dan saya mewakili Scale Up. Saya pamit. Thank you guys for watching. Bye. Bye.